Jumlah korban kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertambah menjadi 27 orang. Kuasa hukum korban, Timotius Raja Guguk menjelaskan, jumlah itu mencakup 20 mahasiswi dan 7 dosen. Jumlah itu disebut masih berpotensi bertambah, mengingat masih ada pihak yang belum menyadari dirinya menjadi objek dalam kasus ini karena tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas pembelajaran di kelas. Sementara, isu yang menyebut salah satu anak pelaku merupakan anak aparat kepolisian, Timotius menegaskan belum melakukan konfirmasi dan menilai hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan proses penanganan perkara saat ini. Namun, apabila ditemukan adanya intervensi atau hambatan, informasi tersebut akan disampaikan kepada publik. Untuk yang saya tangani, yang saya bantu pendampingannya ada 20, tetapi untuk yang dosen itu juga saya dengar-dengar jumlahnya itu sekitar 7. Tapi yang pasti korbannya sangat-sangat banyak. Penegasan lagi Pak, berarti pelaku dan dosen ini dari Fakultas Hukum dan dosennya juga kemungkinan mengajar mereka juga di kelas. Betul, betul. Ini dosen-dosen yang mengajar mereka di kelas, dosen-dosen yang mengajar mereka sendiri, dan bahkan dalam beberapa konteks mereka melakukan pelecehan itu di dalam kelas. Sewaktu masih pembelajaran, betul. Tetapi apabila nantinya memang kami temukan adanya intervensi ataupun hambatan dalam penanganan kasusnya, pasti kami juga akan kabarkan lagi ke semua pihak terkait hal ini. Tapi untuk saat ini belum kami konfirmasi dan tidak akan kami konfirmasi juga dalam waktu dekat. Hingga saat ini, proses penanganan kasus masih terus berjalan dengan pendampingan terhadap para korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, jurnalis NTV melapor. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak. Kalau dilihat dari tadi yang disampaikan Pak Lalu tadi, ini kan sudah ada regulasi Undang-Undang TPKS ya, nomor 12 tahun 2022. Tapi memang penerapannya yang implementasi yang masih memang belum sesuai apa yang kita harapkan. Nah, kalau dari kacamata Undang-Undang TPKS, tadi yang terkait dengan kasus yang di UI tadi itu kan itu ada tangkapan layar ya, bukti digital. Nah, menurut kami sih proses ini menjadi pelanggaran berat ya pasti ya. Karena ini teman-teman yang sudah memahami ya, sudah paham, apalagi teman-teman ini adalah mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum, artinya mereka juga paham itu berkaitan dengan Undang-Undang TPKS. Nah, dalam Undang-Undang TPKS itu kan bukti digital, tangkap layar itu menjadi alat bukti yang sah, sepanjang memang itu bisa diverifikasi keasliannya, dan ini juga tidak berdiri sendiri, tapi juga harus perlu didukung oleh dengan alat bukti yang lain, keterangan korban dan juga saksi ahli, dan bisa aja nanti digital forensik yang bisa membuktikan bahwa terjadi pelanggaran berat dan ini bisa didorong ke dalam pelanggaran yang berat dan bisa dapat dipidana gitu. Artinya bentuk undang-undang dalam TPKS itu sudah mengatur gitu. Jadi semua bentuk yang ada dalam TPKS itu adalah pelanggaran tindak pidana, Mbak. Pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini bukan sekali dua kali, artinya dalam tangkapan grup itu, dalam tangkapan layar itu sudah sering dilakukan. Nah, artinya kalau sudah sering dilakukan dan tidak ini karena bocor ya dan bisa dipublikasi, ini kalau misalnya tidak ada yang tahu, ini bisa menjadi obrolannya tadi itu gitu. Artinya perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kita perempuan itu udah bagian dari perbuatan yang tidak menyenangkan, dan itu masuk ke dalam unsur tindak pidana kekerasan seksual nonverbal yang ada diatur di pasal 5 gitu. Nah, menurut kami sih itu udah bagian dari pelanggaran yang memang harus dijatuhi dengan hukuman yang berat sih. Oke, jadi bukti digital berupa tangkapan layar percakapan grup ini cukup kuat untuk membawa perkara ini ke ranah pidana ya Bu, meskipun tidak ada sentuhan fisik. Yes, kan sudah diatur di dalam pasal 5 kan, Undang-Undang TPKS. Jadi artinya setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya gitu. Contohnya apa? Komentar bernuansa seksual yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang ada di Fakultas Hukum UI gitu. Nah, candalnya apa? Nah, dari tadi mereka mengobjektifikasikan tubuh perempuan kan. Nah, percakapan ini kan melecehkan secara verbal, termasuk tadi tuh dilakukan di ruang digital, chat atau grup di media sosial gitu. Walaupun bentuk pelecehan seksual itu tanpa kontak fisik, artinya bisa bukti yang lainnya tadi bisa dikuatkan dengan bukti screenshot tadi atau tangkapan layar tadi. Nah, ini udah ada memenuhi unsur di dalam Undang-Undang TPKS, merendahkan martabat korban, bernuansa, dan ada unsur bernuansa seksual, dan ini tidak diinginkan korban gitu. Manakala pada saat dipublis tuh para pelaku, semua korban kan marah gitu. Artinya korban sangat marah
terkait dengan tindakan para pelaku yang sudah merendahkan korban di dalam grup chat tadi. Itu sih, Mbak. Oke, Bu Uli, Anda tadi sempat mengatakan jika terduga pelaku ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, kaum intelektual, tapi mereka bisa-bisanya menggunakan diksi hukum ini untuk melecehkan korbannya. Tanggapan Anda? Nah, artinya ini tidak dipahami secara keseluruhan kan, terduga pelaku tidak memahami konteks yang ada di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, kalau mereka memahami bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang TPKS, itu nggak akan terjadi gitu. Sekarang pemahamannya dan ada bias-bias yang dilakukan oleh pelaku bahwa perempuan itu sebagai objek ya biasa aja, candaan-candaan normalisasi tadi tuh, menganggap bahwa ya ini kan biasa aja gitu. Kok baper sih kalau misalnya korban merasa keberatan, lu baper banget sih gitu. Dianggap korban baper terkait dengan apa yang candaan-candaan misoginis yang diberikan pelaku kepada korban gitu. Artinya ini tadi yang disampaikan Pak Lalu. Nah, pendidikan adil gender itu nggak merata gitu. Jadi mungkin ini juga menjadi tugas dari lembaga pendidikan untuk memberikan tidak hanya materi terkait dengan kapasitas, tapi juga pengetahuan terhadap tadi itu pendidikan karakter, juga pendidikan adil gender, ini juga penting untuk bisa dibekali gitu. Sehingga tadi itu semua ketika misalnya sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan pendidikan adil gender dan pendidikan karakter tadi, mungkin dia tidak akan merendahkan manusia yang lainnya gitu. Oke, Bu Uli, jadi ada aspek ketidaktahuan dari terduga pelaku. Dan pada akhirnya mereka pun sudah meminta maaf dan kita lihat sama-sama sudah dijatuhkan sanksi sosial. Apakah sudah cukup sampai di sana atau perlu membawa kasus ini sampai ke ranah pidana? Tidak cukup sampai meminta maaf, Mbak. Karena korbannya banyak dan itu dilakukan berulang gitu. Nah, kalau misalnya ada penyelesaiannya hanya sampai proses administratif yang dilakukan kampus, artinya bisa jadi pelaku-pelaku yang lain melakukan hal yang sama gitu. Nah, tadi budaya normalisasi itu akan terjadi lagi. Gampang lah, nanti juga bisa minta maaf gitu. Artinya mereka harus paham ini udah diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Artinya harus bisa diproses, tidak hanya sanksi administratif dari kampus, tapi juga bisa didorong sampai masuk ranah pidana. Karena sudah diatur dalam undang-undang. Oke, Pak Lalu, menurut Anda Pak Lalu, apakah sanksi yang pantas untuk dijatuhkan kepada terduga pelaku? Kalau tadi Ibu Uli mengatakan sanksi sosial, etik itu tidaklah cukup. Ini benar-benar kita harus bersikap tegas agar tidak terulang kembali. Tapi kalau kita lihat sanksi sosial yang dijatuhkan kepada para mahasiswa ini ya, bisa saya bilang mereka adalah mahasiswa, mereka masih menempuh pendidikan. Wajah mereka juga sudah tersebar di mana-mana, komentar pedas dari netizen yang mengecam dan menghujat mereka juga sudah disampaikan. Apa tanggapan Bapak terkait dengan sanksi terhadap terduga pelaku ini? Ya, tentu negara kita ini kan negara hukum. Kemudian saya merasa wajar ketika netizen atau masyarakat Indonesia hari ini geram, marah, kemudian menghujat. Itu saya rasa sanksi sosial yang pantas ketika oknum mahasiswa, apalagi ini mahasiswa hukum ya, mahasiswa yang seharusnya tahu norma, mahasiswa yang harusnya belajar etika dan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, justru mempertontonkan atau melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, yang melanggar norma, melanggar etika, bahkan melanggar hukum. Nah, oleh sebab itu kami menyarankan agar pihak UI itu tegas. Sanksi pun harus tegas. Agar apa? Agar memberikan efek jerah, agar kejadian ini tidak terus berulang kembali. Kalaupun misalnya arahnya sudah pidana sesuai yang disampaikan oleh Mbak Uli tadi, ya kami sangat mendukung. Karena apa? Karena semua harus sadar bahwa negara kita ini negara hukum, jadi tidak akan bisa semena-mena untuk berbuat, apalagi ini berhubungan dengan gender, apalagi ini berhubungan dengan perempuan. Ada undang-undang TPKS. Nah, inilah yang harus dihormati dan dilaksanakan. Ya, kembali lagi bahwa ketegasan, transparansi menjadi kekuatan dalam mengungkap persoalan ini agar tidak terulang kembali di kemudian hari.
Oke Pak, lalu mahasiswa kalau saya hitung kan usianya mungkin sekitar 18 sampai dengan kurang lebih awal 20 ya, 21, 22. Memang di mata hukum sudah dewasa dan harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau misalnya kita melihat mahasiswa dengan rentang usia antara 18-22 ini, apakah sudah matang secara emosional dan juga dewasa secara psikologis, Pak? Ya, apapun motif yang yang dilakukan oleh oknum atau teman-teman mahasiswa ini, ya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua, agar di kampus-kampus kita, di lembaga-lembaga pendidikan kita tercipta rasa aman, rasa nyaman di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena ke kampus itu kan tujuannya untuk menimba ilmu, bukan untuk kegiatan-kegiatan di luar etika dan norma yang berlaku. Kemudian yang terpenting adalah ini tugas dan PR bersama pemerintah termasuk kami di DPR, bahwa ternyata literasi digital itu menjadi sangat penting. Literasi digital ini yang perlu terus kita dorong agar di sekolah-sekolah, kemudian pendidikan karakter di sekolah, bahkan di perguruan tinggi juga kita tidak boleh abai. Inilah PR utama pemerintah, dan kami juga di DPR RI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi, mencari jalan keluar agar persoalan ini tidak muncul setiap saat. Baik Pak, lalu Ibu Uli, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Pak Lalu, terima kasih.